Shalom para peselancar keajaiban. Selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Yanto Sinaga dengan program Supranatural Dokter. Terima kasih untuk sahabat setia channel Revival Fire City yang telah setia mengikuti kami dan mendukung kegerakan ini. Juga selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali melihat video ini. Sebelum lebih lanjut untuk menonton video ini, maka Anda dapat mengklik tombol lonceng dan jangan lupa subscribe daripada channel Revival Fire City. Sehingga Anda akan terkoneksi dengan pewahyuan surga yang akan membuat Anda bergerak di dalam kuasa keajaiban daripada Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang peperangan rohani yang akan dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia. Memang benar saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus kita telah menang dan membawa kita kepada kemenangan melalui karya salib dan kebangkitannya. Namun, agresi militer dari si jahat tetap berlangsung. Kerajaan kegelapan tidak menerima kita, sudah menerima kemerdekaan kita. Mereka berusaha untuk merebut kemerdekaan kita itu. Oleh karena itu, kita harus tetap berjuang berperang sampai pada kesudahannya, yaitu ketika naga tua itu dilempar ke jurang maut dan menerima penghukuman terakhir. Sebelum hal itu terjadi, maka kita, gereja Tuhan, harus bangkit dan berdiri di garis terdepan untuk melawan kerajaan maut. Kita tahu bahwa setelah Yesus naik dan Roh Kudus-Nya dicurahkan, maka gereja mula-mula pada abad pertama yang memulai pertempuran ini. Dan pertempuran utama dari gereja mula-mula adalah pertempuran budaya, di mana budaya kerajaan Allah melawan budaya kerajaan dunia yang sudah dipengaruhi oleh paradigma neraka. Dan manifestasi daripada pertempuran ini adalah kerajaan Roma dapat menerima setiap agama, bahkan dia bermain mata dengan ahli Taurat. Tetapi kerajaan Roma tidak bisa menerima Injil yang dibawa oleh rasul-rasul. Apa alasan mereka? Karena Injil membuat orang terfokus kepada Tuhan Yesus yang layak disembah dan tidak boleh menyembah pengusaha, penguasa, atau kaisar. Karena pada kerajaan Roma saat itu mereka menganggap bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Sedangkan Injil tidak dapat menyembah selain kepada Tuhan. Juga Injil sangat menentang penyembahan berhala. Sehingga kita tahu di Kisah Rasul ketika para rasul membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, maka mereka menjadi radikal. Mereka membuang patung-patung dan buku-buku ritual mereka. Sehingga pada saat itu kuil-kuil menjadi kosong dan pemahat patung berhala saat itu menjadi kehilangan omset dan mereka kehilangan keuntungan. Alasan itu yang membuat Roma benci kepada Injil, kemudian menyiksa semua pengikut Kristus. Tetapi para rasul pada saat itu terus mengobarkan perjuangan mereka untuk melawan pengajaran palsu. Namun, peperangan yang lebih utama disingkapkan oleh Rasul Paulus, kita bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan yang sebenarnya adalah saudara-saudara, untuk kita orang-orang percaya, bukan melawan darah dan daging, atau melawan yang terlihat oleh mata kita, tetapi peperangan di dimensi spiritual atau peperangan rohani. Dimensi roh inilah yang mempengaruhi apa yang terlihat, dan keadaan ini yang kita alami sekarang. Kalau kita baca di dalam Alkitab berbahasa Inggris, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kita melawan principalities atau pemerintah kerajaan kegelapan. Siapakah mereka itu?
Penguasa kegelapan adalah roh yang memiliki otoritas untuk mengendalikan level pemerintah dan struktur politik sebuah kota atau negara. Juga mereka yang benar-benar membawa agenda antikristus ke dalam pemerintahan sebuah bangsa. Seperti ditulis di dalam kitab Daniel, ketika Daniel berdoa dan Gabriel membawa pesan surga, maka Raja Persia menghalangi itu. Raja Persia di sini bukanlah manusia, tetapi roh jahat tingkat tinggi yang menguasai area Persia dan budaya bangsa itu. Kita tahu di dalam Alkitab, ketika Tuhan menghukum bangsa pilihannya, yang pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan mengizinkan terpilihnya penguasa atau raja atau pemimpin yang tidak takut akan Tuhan dan membawa bangsa itu keluar dari hukum Tuhan sehingga tulah dan hukuman mendatangi bangsa itu. Kita tahu juga bahwa hari-hari ini iblis sudah tahu bahwa ia kehabisan waktu. Dia mengerti bahwa tanda utama kedatangan Kristus adalah Injil Kerajaan menyebar ke seluruh bumi. Karena itu, iblis dan penguasa kegelapan akan berusaha untuk memperlambat tersebarnya Injil Kerajaan, saudara-saudara. Salah satu cara adalah lewat krisis keuangan dan konspirasi politik yang membuat penyebaran Injil menjadi tertunda. Roh penguasa Roma, yaitu roh yang membuat orang kehilangan harapan sehingga tunduk kepada penguasa. Roh Roma itu sekarang sudah menyebar di dunia entertainment, pendidikan, dan sosial. Ini yang membuat anak-anak muda tidak percaya lagi kepada hal-hal spiritual, kemudian mereka kehilangan semangat akan masa depan mereka sehingga mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Dan tujuan utama iblis adalah membuat tatanan dunia baru di mana dia bisa mengendalikan dunia untuk menunda penyebaran Injil. Dan saya melihat bahwa agenda iblis itu juga yang sudah dimulai atas Indonesia. Dan di bangsa ini ada penguasa atau dewa-dewa baru yang sedang muncul untuk menunda Injil kerajaan di negara ini. Kita baca pada Ulangan 32 ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang mereka tidak kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Juga kita baca pada Hakim-Hakim 5 ayat 8, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Jadi saudara-saudara, dua ayat ini yang mengkonfirmasi tentang kemunculan Allah-Allah baru mereka yang mencoba mempengaruhi mengendalikan tanah atau bangsa Israel pada saat itu. Karena itu, apa yang dulu dialami oleh bangsa Israel sedang terjadi juga atas Indonesia. Karena itu, pada saat ini kita akan membahas 3 dewa penguasa Indonesia. Kita baca pada 2 Raja-Raja 17 ayat 16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan, juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Jadi saudara-saudara, pada ayat ini kita dapat belajar ada 3 dewa baru yang sedang mau menguasai bangsa ini. Apa saja di 3 dewa itu? Yang pertama, anak lembu emas. Anak lembu emas ini pernah dibuat saat orang Israel keluar dari bangsa Mesir, di mana Musa saat itu sedang bertemu Allah di Gunung Sinai. Namun orang Israel mengumpulkan harta perhiasan mereka kepada Harun untuk membuat patung anak lembu. Sehingga dewa anak lembu emas ini berbicara tentang mamon atau cinta akan uang. Kecintaan akan uang yang sedang mau menguasai nilai-nilai di Indonesia.
gereja Tuhan mulai menghitung untung dan rugi berdasarkan uang yang akan mereka terima. Orang akan mencintai uang dan membangun dasar hubungan dan kesetiaan lewat uang. Mamon adalah salah satu dewa baru yang muncul dan mencoba untuk menghancurkan budaya kerajaan Allah di bangsa Indonesia, saudara-saudara. Yang kedua, Dewi Asyera. Dewi Asyera adalah dewi kesuburan atau Mother of God bagi bangsa Kanaan. Di dalam sejumlah gambar, dia disimbolkan sebagai wanita yang banyak payudaranya. Dan ini adalah simbol feminisme. Atau bisa kita sebut dengan Jezebelic spirit. Ketika semua orang di dunia sedang menyebarkan isu kesetaraan gender, ada spirit ini di balik daripada isu kesetaraan gender. Dan spirit ini yang mencoba mengendalikan bangsa Indonesia. Spirit Isabel ini akan mencoba mengebiri peran iman atas pria. Keterbalikan otoritas antara pria dan wanita sehingga ujung-ujungnya fondasi keluarga bukanlah firman Tuhan, melainkan hanya humanisme dan kesetaraan gender. Yang ketiga adalah Baal. Baal adalah dewa yang sering terdengar di telinga kita. Nama lainnya adalah Molek. Penyembahan yang dilakukan kepada dewa Baal adalah dengan mengorbankan atau membakar bayi sebagai persembahannya. Oleh karena itu, spirit ini adalah killer of generation spirit, roh aborsi. Sehingga Baal ingin menguasai Indonesia dengan membuat nyawa generasi begitu murah. Kita lihat pada hari-hari ini pada media sosial bagaimana begitu banyak aborsi dan banyak berita tentang bayi yang dibuang. Roh Baal sedang berusaha keras membunuh generasi. Kenapa? Karena dia tahu di Indonesia akan ada kelahiran generasi gada besi. Dan saudara-saudara, itulah tiga dewa yang coba berkuasa atas Indonesia. Tetapi kita berada di bangsa ini tidak hanya untuk berdiam. Tetapi kita harus berdiri, kita bertempur dalam sebuah peperangan melawan penguasa ini. Hari-hari ini, dengan dibukakan tiga dewa baru ini, maka ini yang membuat kita tahu dan kita memiliki target doa. Siapa lawan kita di dalam peperangan rohani? Oleh karena itu, saudara-saudara, tetap semangat, terus berdoa dan proklamasikan kemenangan. Kemenangan yang telah Tuhan beri melalui karya kayu salib dan kebangkitannya. Sebab saudara-saudara, revival pasti terjadi karena revival harga mati. Dan saudara-saudara, kita sudah berada di akhir episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke seluruh sahabat dan kenalan Anda, agar banyak orang-orang yang akan bangkit menjadi pasukan-pasukan Kristus. Jangan lupa untuk subscribe channel Revival Fire City dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jadilah Anda untuk menjadi orang pertama yang mendengar kabar dari surga. Akhir kata, bersama Kristus keajaiban adalah sebuah kepastian.